Halo semuanya, jumpa lagi bersama Zogi di sini. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang La Mulata de Córdoba. La Mulata de Córdoba adalah legenda populer Meksiko yang berasal dari abad ke-17, bercerita tentang seorang wanita mulata, keturunan Afrika dan Spanyol, yang hidup di kota Córdoba, Veracruz, dan dikenal karena kecantikan, pengetahuan herbal, serta kemampuan luar biasa yang membuatnya dikaitkan dengan magis dan mistik. Karena kemampuan dan keberadaannya yang tak lazim, banyak warga, termasuk pesaing sosial dan tokoh berkuasa, mulai menyebarkan desas-desus bahwa La Mulata memiliki pactos con el diablo, perjanjian dengan iblis, atau menggunakan sihir. Santa Inquisition, Inkuisisi Spanyol, akhirnya menangkapnya dan menuduhnya berkaitan dengan sihir dan praktik tersesat, yang pada masa itu bisa berakhir dengan hukuman berat, termasuk kematian. Pada masa ketika gereja berdiri lebih tinggi daripada hati manusia, dan doa sering bercampur dengan rasa takut, berdirilah kota Córdoba di tanah Veracruz. Di sana, malam selalu datang lebih cepat, membawa kabut tipis dan aroma laut yang asin. Orang-orang mengunci pintu lebih awal, karena mereka percaya malam menyimpan rahasia yang tak boleh ditanya. Di kota itu hidup seorang perempuan yang tidak pernah menua. Ia dipanggil La Mulata. Tak seorang pun tahu kapan ia datang. Beberapa bersumpah telah melihatnya puluhan tahun lalu dengan wajah yang sama, mata yang sama, dan senyum yang tak berubah. Kulitnya berkilau seperti tembaga basah oleh hujan, rambutnya gelap seperti malam tanpa bintang, dan langkahnya selalu senyap, seolah bumi sendiri menahan napas saat ia berjalan. La Mulata hidup sendiri di rumah kecil dekat ladang dan hutan. Pada siang hari, ia mengumpulkan akar, daun, dan bunga liar. Pada malam hari, lampu kecil di jendelanya tetap menyala, dan bayangannya menari di dinding seperti doa yang lupa dilafalkan. Orang-orang datang padanya dalam diam. Mereka yang demam, mereka yang sekarat, mereka yang tak bisa disembuhkan oleh doa atau pisau dokter. Dan La Mulata selalu membantu. Namun, di balik pintu yang tertutup, bisikan mulai tumbuh. Perempuan seperti itu terlalu tahu. Tak wajar ia tak pernah tua. Pengetahuan tanpa izin Tuhan adalah dosa. Ketakutan selalu menemukan jalannya menuju kekuasaan. Pada suatu malam tanpa bulan, para penjaga mengetuk pintu La Mulata. Mereka tidak membawa pertanyaan, hanya rantai dan perintah. Ia dibawa ke San Juan de Ulua, benteng batu yang berdiri di tepi laut seperti rahang raksasa yang menelan manusia. Di dalam sel yang lembab dan gelap, waktu berhenti. Air menetes perlahan dari langit-langit, seperti detak jantung yang hampir mati. La Mulata duduk sendirian, mendengarkan laut menghantam dinding penjara, sebuah nyanyian tua yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah kehilangan segalanya. Pada malam terakhirnya, ia memanggil penjaga. "Berikan aku arang," katanya pelan. Penjaga itu ragu, namun rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Ia menyerahkan arang itu dan menutup pintu sel. Dari balik jeruji, ia melihat La Mulata berdiri dan mulai menggambar. Goresan pertama adalah lambung kapal. Yang kedua adalah tiang tinggi menjulang. Yang ketiga adalah layar lebar seperti sayap hitam. Setiap garis membuat udara semakin berat. Batu-batu penjara bergetar pelan, dan laut di luar meraung lebih keras, seolah mengenali sesuatu yang telah lama hilang. Ketika gambar itu selesai, La Mulata berbisik sesuatu, kata-kata yang tidak berasal dari bahasa manusia. Dan kapal itu bergerak. Dinding batu retak oleh cahaya gelap. Layar berkibar tanpa angin. Laut di kejauhan membuka dirinya seperti jalan. La Mulata melangkah maju, wajahnya tenang, matanya memantulkan bintang-bintang yang tak pernah terlihat oleh dunia ini. Ia menaiki kapal itu. Dalam satu tarikan napas, kapal dan perempuan itu menghilang, meninggalkan sel kosong, bau garam, dan keheningan yang menggigit jiwa. Penjaga yang menyaksikannya kehilangan suaranya. Ada yang mengatakan ia kehilangan akalnya. Ada pula yang bersumpah bahwa sejak malam itu, setiap kali angin laut berhembus, mereka mendengar dayung menyentuh air, meski tak ada kapal di cakrawala. La Mulata tak pernah ditemukan. Namun legenda berkata, ia tidak mati. Ia berlayar di antara dunia, di laut yang tak tercatat di peta, di malam yang tak mengenal fajar. Ia menjadi bayangan bagi mereka yang ditindas, bisikan bagi mereka yang berani, dan mimpi buruk bagi kekuasaan yang takut kehilangan kendali. Dan jika suatu malam kamu terbangun dan mendengar ombak meski jauh dari laut, jangan takut. Mungkin La Mulata de Córdoba sedang berlayar melewati mimpimu, memastikan bahwa tidak semua penjara mampu menahan kebebasan. Ya, itulah rangkuman cerita La Mulata de Córdoba versi Zogi.
Jangan lupa like and subscribe serta share untuk membantu channel ini terus berkembang.